Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ulilman Hasan SPC. Saya merupakan guru bimbingan konseling di MTS Negeri 3 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan juga bernegara. Terdapat rumusan 5 nilai bela negara. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah mental. Di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan antara definisi kesiapsiagaan jasmani dan juga kesehatan jasmani. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani yaitu merupakan kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan juga efisien. Sedangkan kesehatan jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Sedangkan di sini kita akan melihat juga bagaimana definisi kesiapsiagaan mental dan juga kesehatan mental. Kesiapsiagaan mental merupakan kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa. Sedangkan kesehatan mental merupakan sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis cenderung rasional yang tepat. Lalu ada juga aksi nasional bela negara. Aksi nasional bela negara ini merupakan sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lalu terdapat juga kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada berbaris dan tata upacara, yang kedua ada keprotokolan, yang ketiga ada kewaspadaan diri, yang keempat ada membangun tim, yang kelima ada cara kamalam dan api semangat bela negara. Kita akan membahas lebih detail terkait 2 poin yang paling atas. Yang pertama baris berbaris dan tata upacara. Baris berbaris (PBB) adalah latihan fisik yang bertujuan menanamkan kebiasaan hidup disiplin serta membangun kerjasama antar peserta yang berfokus pada pembinaan sikap disiplin. Contohnya, pada upacara bendera dibuat formasi bersaf untuk mengatur peserta dalam garis lurus. Lalu ada juga tata upacara, di mana tata upacara secara umum adalah suatu kegiatan upacara di lapangan yang urut-urutan acaranya telah ditentukan di instansi atau perkantoran resmi pemerintah. Contohnya, jika di sekolah diadakan upacara setiap hari Senin, di mana urutan itu sudah diatur. Selain itu juga tata tempat upacaranya sudah diatur juga. Jika pembina di depan, lalu ada juga panitia yang membacakan undang-undang, ada juga yang pembawa bendera, itu juga sudah diatur. Selanjutnya adalah keprotokolan. Keprotokolan ini mencakup serangkaian aturan atau kebiasaan mengenai tata cara dalam acara resmi, baik di dalam negeri maupun internasional. Contohnya, di sini tata tempat duduk ketika rapat, di mana rapat ini disusun dengan formasi letter U. Pemimpin itu berada di tengah, sedangkan anggota rapat tersebut berada di samping kanan dan juga samping kirinya.
Sekian resume materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.